Jadi guys, ini adalah episode kedua dari series video tutorial untuk pemula agar bisa jadi dewa saat bermain FM Mobile 2024. Nah, di video episode pertama, gue sharing tentang 6 tahapan awal setup tim, awal kita jadi manajer setelah new gamenya. Jadi videonya kalian bisa tonton di sini nih. Nah, lalu di episode yang kedua, yang kali ini, gue akan membantu kalian untuk menyiapkan diri di masa pre-season. Sebelum musim bermain ya, mengenal jadwal pertandingan, mengenal liga, supaya kalian bisa mempersiapkan diri supaya memasuki kompetisi dengan kuat dan solid. Tonton videonya selengkapnya ya. Halo guys, kembali lagi bersama gue, si paling football manager, dimana gue akan memberikan video tips dan trips dan tutorial cara bermain FM Mobile 2024 supaya kalian bisa sukses selalu main game ini. Oke, langsung aja. Jadi di video kali ini gue akan melanjutkan tentang series tutorial ya untuk pemula supaya cepat jadi dewa anjay gitu ya. Setelah di episode pertama kalian udah gue ajarin tentang tahapan-tahapan setup tim ya, setelah awal jadi manajer, setelah new game gitu. Nah, sekarang setelah itu apa yang harus kita siapkan pada masa pre-season gitu ya, masa pramusim gitu. Nah, kemarin kan udah gue terangin ya, kita harus menyiapkan taktik, kita harus menyiapkan transfer gitu ya, terus menyiapkan staff gitu. Selengkapnya kalian bisa tonton ya tadi di video yang episode pertama. Lalu yang kedua, sekarang kita harus belajar memahami posisi kita itu di mana, lalu bagaimana persiapan posisi, maksudnya kita harus lalu berikutnya kita harus mempelajari jadwal. Kita harus terbiasa dengan jadwal dan kompetisi di mana saja kita bermain supaya kita bisa menentukan pemain yang pas gitu ya. Nah, untuk ngecek jadwal itu kalian harus klik gambar klub ini, terus buka tulisan fixtures. Fixtures itu artinya jadwal pertandingan gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat jadwal pertandingan berikutnya tanggal 12 Agustus untuk kompetisi First Division, itu maksudnya Liga Spanyol ya. Dan karena gue pakai Granada, melanjutkan di episode sebelumnya, pakai tim cupu supaya kita sulap jadi tim bagus. Nah, Granada ini kan tim yang baru naik ke divisi 1 Spanyol, jadi tidak main di kompetisi lain ya, tidak main di kompetisi Eropa. Jadi semuanya ini First Division. Beda kalau kalian pakai MU, pakai Real Madrid, pakai Barcelona gitu ya, itu pasti akan ada kompetisi Eropanya gitu ya. Terus kemudian setelah tahu jadwalnya, oh oke, gue akan tanding paling deket 12 Agustus. Nah, sekarang baru tanggal 15 Agustus. Sembari mengisi sekitar 1 bulan ke depan, kita harus mempersiapkan tim kita itu dengan friendly match, pertandingan persahabatan gitu. Nah, fungsi dari friendly match ini menurut gue ada 2 ya. Yang pertama adalah membugarkan pemain kita supaya bisa fit menghadapi liga ya. Kan ini kan lagi pramusim, sudah libur panjang kan, mereka terakhir kali tanding kan bulan Mei, sedangkan nanti liga baru masuk Agustus dan sekarang Juli kan. Nah, ini kita harus memanfaatkan waktu ini untuk membuat pemain kita jadi lebih bugar, fisiknya lebih bagus, lebih siap menghadapi kompetisi gitu ya. Lalu fungsi kedua adalah supaya pemain ini bisa makin kenal dengan taktik yang kita terapkan, dan mereka bisa makin kompak antar pemain sehingga nanti timbul garis-garis relationship. Nah, mereka udah jadi kompak tuh satu sama lain. Oke gitu ya. Nah, gue mau nunjukin fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama tuh supaya pemain jadi lebih bugar ya. Nah, kita bisa lihat sekarang tuh kebugaran pemain kita seperti apa sih. Kita klik gambar lambang klub, terus kita ke medical center, lalu kita ke assessment. Nah, di assessment ini adalah penilaian kebugaran pemain kita ya. Di sini bisa kita lihat pemain-pemain kita Petrovic nih, jaded tuh artinya dia tidak bugar lah ya. Terus pusing, jaded tuh pusing, dia tidak bugar. Terus Calejon lacks of match sharpness, berarti dia sedang tidak tajam performanya. Jadi dia butuh menit bermain supaya bisa mengembalikan ketajamannya. Dan teman-temannya juga begitu, Gonzalo Villar, Neva, Antonio Puertas gitu ya, semuanya lacks of
match sharpness gitu ya. Nah, di sini juga ada tulisannya nih ya, MP itu match preparation. Jadi mereka tuh kesiapan untuk menghadapi pertandingan itu masih 0% ya, masih lemah banget gitu. Dan IPR di sini injury prone, mereka semakin merah tuh jadi semakin gampang injury, semakin gampang cedera gitu ya. Jadi fungsinya friendly match nih mengubah ini nih, tirednessnya berubah jadi match fit kayak gitu-gitu supaya bugar menghadapi pertandingan gitu ya. Nah, itu fungsi dari friendly match gitu. Nah, lalu kalau yang kedua yang gue mau bilang, semakin sering mereka main bareng, mereka semakin kompak bermain, itu nanti ada garis-garis relationship. Kayak di kiper tuh bisa dilihat tuh, kipernya Raul Fernandes dengan Miguel dan Robio itu ada garis warna kuning. Nah, itu artinya sudah ada garis relationship antara mereka. Jadi mereka sudah mainnya sudah lebih kompak dan sudah semakin mengerti posisi satu sama lain. Nah, itu hanya bisa muncul, garis-garis relationship itu hanya bisa muncul kalau kita sering main bareng, sering memainkan pemain-pemain itu secara bersamaan, makin lama makin kompak, terus mereka mainnya makin bagus gitu. Ya kayak di dunia nyata lah, kita kalau main futsal sama teman kita, main bola sama teman kita, kalau temennya kita udah sering main kan makin lama makin sehati ya, kira-kira gitu. Karena ini game ini kan simulasi dari dunia nyata gitu ya. Nah, Oke, terus lalu gimana caranya buat jadwal pertandingan friendly? Kita tadi masuk ke fixtures lagi, terus di kanan bawah tuh ada arrange friendly, artinya mengarrange pertandingan persahabatan gitu ya. Nah, kalau gue biasanya mengatur friendly itu gue urutkan dari tanggal terakhir kita akan mau tanding sesungguhnya ya di liga ya. Kita akan tanding sesungguhnya kan 12 Agustus. Jadi kita tarik mundur gitu ya. Jangan sampai mendekati 12 Agustus pemain kita tuh malah nggak bugar gitu. Pemain kita malah nggak bugar dan pemain kita malah tidak dalam kondisi dan taktik terbaik untuk menghadapi liga. Jadi kita tarik mundur ya, tanggal 12 Agustus kita tarik 7 hari sebelumnya lah ya, karena kan biasanya idealnya gitu ya. Terus kita Saturday tanggal 5 Agustus. Nah, kita pilih aja dulu lawan yang cupu aja gitu ya, supaya di pertandingan terakhir moralnya bagus gitu. Kalau sudah dipilih terus dikonfirm gitu ya. Nah, begitu juga di hari-hari lain-lainnya gitu. Beberapa hari sebelumnya juga harus kita pilihin lawan yang agak kuat deh, biar latihannya makin bagus gitu ya. Misalkan lawan siapa, Sheffield United gitu ya, terus nanti dikonfirm gitu. Nah, singkat cerita ini gue fast forward ya, gue udah main gamenya sampai bulan Desember. Di sini gue bikin jadwal friendly-nya itu ya. Perhatikan yang paling atas saja. Itu kita lawan Arcos nih, tim kagak jelas kan nih, tim papan bawah. Ya, itu sengaja pertandingan awal lawan Arcos tuh lawan tim yang jelek supaya pemain kita itu moralnya bagus dulu. Jadi punya optimistis mainnya enak gitu. Jadi menang telak kan. Terus itu juga pakai tim inti dicampur tim cadangan gitu ya. Pas babak kedua campur ganti substitusinya tim cadangan. Lalu friendly match kedua ini juga lawan tim cupu lah gitu ya, klub Milano. Sengaja juga supaya tim cadangan ini sekarang starternya tim cadangan ya. Jadi supaya tim cadangan ada menit bermain juga, supaya memperbaiki match fitness juga gitu ya, dan semakin mengenali taktiknya gitu. Nah, baru pertandingan ketiga nih lawan yang agak kuat dikit gitu ya, lawan Brescia Serie B gitu kan, lumayan nih agak kuat, dan ternyata kita masih bisa menang 3-1. Terus naik lagi lawan tim Eropa, cuman yang agak lemah gitu ya, Austrian Premier Division gitu ya, lawan SK Austria gitu ya, kita menang 3-0. Terus lawan tim Eropa lagi yang lumayan agak kuat tapi di liga lain ya, Liga Ceko, Sparta Praha, kita menang 4-0 gitu. Nah, baru tanggal 7 yang tadi kayak gue cerita, seminggu sebelum liga beneran
itu kita main aja lawan tim yang jelek lagi gitu, supaya mencegah pemain cedera gitu ya, terus supaya mentalnya bagus gitu. Jadi total gue membuat friendly 1, 2, 3, 4, 5, 6. Membuat friendly 6 pertandingan dalam waktu sekitar kurang dari sebulan ya gitu. Jadi seperti itu guys, supaya pramusim itu bagus. Dan kita bisa lihat hasilnya di awal liga itu, pertandingan pertama lawan Alaves gue menang 2-0, lawan Mallorca 3-2, lawan Vallecano 2-2. Ya not bad kan gitu, karena gue mempersiapkan awal musimnya dengan baik gitu ya, dengan ditopang oleh transfer yang bagus juga, yang seperti udah gue sharing di video pertama ya. Jadi transfernya oke gitu. Jadi seperti itu guys. Tips pramusim sendiri juga sudah pernah gue bikin videonya ya, videonya yang ini. Nah nanti kalian bisa nonton aja langsung videonya sampai habis ya. Oke, video kedua tutorial pemain pemula jadi dewa. Kayaknya itu dulu ya, pengenalan tentang pre-season dan fixtures, mempersiapkannya dengan baik supaya jadi pondasi awal menjalani liga ya. Silahkan tulis aja di kolom komentar kalau ada pertanyaan, nanti gua akan bantu coba jawab sebisanya. Terus jangan lupa like, share, subscribe juga videonya, channelnya. Itu saja kayaknya ya. Makan durian bareng Aura Kasih cukup sekian dan terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.